Shalom semuanya. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Gambar Diri. Namun sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua berkat dan penyertaan-Mu Bapa, sehingga hari ini kami masih dapat terbangun dari tidur kami tanpa kurang serta apapun ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai ya Bapa, biarlah apa yang akan kami renungkan dapat seturut dengan firman-Mu dan dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi seperti yang sudah kita tahu, renungan kita hari ini berjudul Gambar Diri. Renungan ini saya ambil dari kitab Roma, pasal 12, ayat yang pertama hingga yang kedua, yang berbunyi, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi setelah kita menerima Tuhan Yesus, pembaruan hidup dan akal budi merupakan sebuah keharusan sebagai bagian dari pertumbuhan iman kita. Seringkali dalam kehidupan ini, kita terlalu mengikuti keinginan dunia dan mengejar standar dunia supaya dilihat baik oleh orang lain. Padahal sebagai orang Kristen, standar yang seharusnya kita ikuti merupakan standar Tuhan, bukan standar dunia, atau pandangan Tuhan, bukan pandangan dunia. Pandangan yang salah dapat menyebabkan munculnya gambar diri yang salah. Nah, kita akan membicarakan mengenai gambar diri. Nah, gambar diri sendiri itu apa sih? Jadi secara sederhana, gambar diri dapat diartikan sebagai apa yang kita percaya tentang nilai dari diri kita sendiri. Gambar diri tentunya memiliki pengaruh penting dalam kehidupan kita. Hal ini tentunya akan berefek pada kepercayaan diri kita. Kayak, kepercayaan diri kita, pride kita gitu. Seorang psikolog Kristen bernama Lawrence J. Crabb, kata cara bacanya, semoga benar, menyatakan bahwa kebutuhan pribadi yang mendasar dari setiap orang adalah memahami dirinya sebagai pribadi yang berharga. Jadi kita perlu memahami diri kita sebagai pribadi yang berharga. Karena kita udah tahu gambar diri itu kayak gimana, sekarang aku mau ngomongin gambar diri yang salah. Nah, gambar diri yang salah itu gimana sih? Jadi gambar diri yang salah adalah keadaan dimana kita menilai diri kita sendiri berdasarkan penampilan atau performa kita ditambah pendapat orang lain. Jadi misal kayak, aku ini bernilai, aku ini berharga apabila performaku itu baik dan aku mendapat pujian dari orang lain. Apabila orang berpikir aku baik, jadi aku akan bernilai kalau orang lain mengatakan aku demikian. Nah, itu pandangan yang salah ya. Dengan adanya gambar diri yang salah ini, kita sebagai manusia yang umumnya tidak pernah merasa cukup akan mendambakan dan mengejar yang namanya pengakuan orang lain. Jadi kita akan mengejar pengakuan orang lain sehingga supaya kita berpikir bahwa kita itu baik. Kita akan menilai diri kita dari bagaimana performa kita, bagaimana kehidupan kita, dan dari perkataan orang lain terhadap kita. Jika sesuatu terjadi di luar apa yang kita dan orang lain inginkan, terdapat kemungkinan kita akan menjadi minder, merasa kurang berharga, stres, dan lain-lain. Seseorang yang terjebak dalam ambisi yang salah akan membentuk dua kecenderungan. Kecenderungan yang pertama yaitu memaksakan diri, yaitu membentuk pribadi yang perfeksionis, yang berlebihan di luar batas, ambisius, dan workaholic. Kecenderungan yang kedua yaitu menarik diri untuk menghindari kegagalan. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama. Karena dia menarik diri untuk menghindari kegagalan, akhirnya dia membentuk pribadi yang cuek, acuh, dan lari dari tantangan. Bahkan lebih parahnya lagi, lari dari tanggung jawab. Karena dia takut dia akan melakukan kesalahan, jadi dia tidak mau mengambil tanggung jawab lebih. Dengan adanya gambar diri yang salah, kita akan merasa bahwa kita harus memenuhi standar-standar tertentu agar merasa dapat diterima. Kita akan merasa harus diakui orang, baru diri kita berharga. Kita akan merasa bahwa kesalahan-kesalahan dalam hidup kita merupakan hal yang sangat besar dan sangat berpengaruh pada kehidupan kita dan tidak dapat diampuni. Jadi kayak, aku udah pernah salah, gak
aku wis gak berharga karena aku udah pernah salah gini, itu salah. Oke. Kita juga akan merasa malu pada diri kita sendiri karena tidak dapat menjadi seperti apa yang kita dan orang lain inginkan. Jadi karena kita tidak memenuhi ekspektasi kita atau orang lain, kita merasa bahwa diri kita kurang berharga. Kita akan merasa malu dan lain-lain. Padahal kita tahu bahwa semua itu tidak benar. Kita tidak perlu mengejar standar dunia yang salah, karena sejatinya Tuhan begitu mengasihi kita. Ia bahkan rela disalibkan untuk menebus kita. Jadi, jangan mengejar pengakuan dunia, karena sejatinya kita berharga di mata Tuhan, dan itu sudah lebih dari cukup. Jadi kita harus meninggalkan cara pandang diri yang salah, dan mulai memandang diri kita menurut perkataan firman Tuhan atas hidup kita. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita akan pribadi Allah dan isi hatinya atas kita. Oke. Seperti yang sudah dikatakan, orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti baik. Jadi, jangan mengejar pengakuan untuk menjadi orang baik, karena terkadang cara kita malah salah, malah melenceng. Jadilah orang benar, karena orang benar pasti akan diakui oleh orang lain sebagai orang yang baik. Oke. Karena kita udah tahu gambar diri yang salah nih, sekarang kita mau bahas gambar diri yang benar. Nah, gambar diri yang benar itu gimana sih? Jadi gambar diri yang benar adalah dimana kita menilai diri kita atau nilai kita berdasarkan pribadi kita dan apa kata Tuhan. Bila kita ingin memiliki gambar diri yang benar, sehat, dan utuh, maka kita harus menilai diri kita dari cara pandang Tuhan dan apa kata Tuhan, sebab Dialah pencipta kita. Di luar apa kata Tuhan, maka itu adalah pandangan atau gambar diri yang salah. Mengubah cara pandang kita sesuai dengan cara pandang Allah adalah sebuah disiplin rohani yang melibatkan disiplin dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun tindakan-tindakan kita. Dan ini adalah sebuah proses yang harus kita tekuni sembari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Nya dan persekutuan dengannya setiap hari. Dengan pemahaman akan gambar diri yang benar, kita tentunya akan lebih enjoy dalam menjalani hidup kita. Akan ada yang namanya sukacita dalam hidup kita. Kita akan lebih percaya diri, serta memandang positif diri kita dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan lebih peduli terhadap sesama tanpa takut akan dipandang buruk orang lain. Dan tentunya kita akan lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Oke, di Alkitab kan kita udah tahu bahwa kita tuh berharga. Kita tuh dicintai oleh Tuhan. Tuhan adalah menebus kita. Jadi sebagai orang beriman, tentunya kita akan berpikir bahwa kita itu berharga karena Tuhan telah menebus kita. Oke, jadi tetap lakukan yang terbaik, tetap menjaga relasi dengan Tuhan karena itu adalah hal yang baik. Dan tetap percaya dan memiliki pikiran bahwa kita merupakan pribadi yang berharga karena Allah telah mengasihi kita. Oke, jadi stop kejar ekspektasi dunia, kejarlah kekudusan. Ingat di Matius pasal 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kejarlah Tuhan, kejarlah kekudusan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mungkin sekian renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk menutup renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua penyertaan-Mu Bapa. Bapa, biarlah apa yang telah kami renungkan pada pagi hari ini dapat kami terima dengan baik ya Bapa. Biarlah renungan kami pada pagi hari ini dapat menjadi penopang dan pedoman dalam kehidupan kami ke depannya Bapa. Bapa, semakin kami akan menutup renungan ini dan kami akan melanjutkan berbagai aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you. See ya.